Pencuri sepeda motor tewas dihakimi massa. Polisi gerebek sepasang kekasih bandar narkoba. Selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Amuk massa terhadap kawanan pencuri motor di pertokoan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung menjadi sajian utama hari ini. Satu tersangka menemui ajal setelah menjadi bulan-bulanan masa, sementara rekannya berhasil kabur. Pemirsa, bersama saya Verly Siandini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Seorang pencuri tertangkap menggasak sepeda motor karyawan di kawasan pertokoan Tanjung Karang Timur. Pelaku dihakimi massa hingga luka lebam sekujur tubuh. Nyawanya melayang saat polisi membawanya ke rumah sakit Abdul Muluk. Polsekta Tanjung Karang Timur membawa Heri Angga ke rumah sakit Abdul Muluk. Warga desa Darabungkuk, Lampung Timur ini luka-luka lebam sekujur tubuh akibat hantaman benda tumpul. Nyawa Heri Angga melayang sebelum mendapat pertolongan. Polisi meminta proses visum. Pria berusia 31 tahun tersebut dihakimi massa karena dugaan pencurian sepeda motor karyawan toko di kawasan Tanjung Karang Timur. Pelaku menggasak motor bersama seorang rekan. Pemiliknya menemukan kedua pencuri tengah mendorong sepeda motor. Mereka terlibat baku hantam begitu diteriaki sebagai maling motor. Heri Angga menjadi bulan-bulanan massa hingga kondisinya kritis, sementara rekannya melarikan diri. Jadi waktu saat kita kejar ketemu di mana itu, Bang? Itu ketemunya di tanah kosong itu. Nggak jauh dari tempat hilang motor? Sekitar 200 meter. 200 meter? Iya. Lagi diapain tuh, Bang, motor kita, Bang? Itu lagi diotek-otek kuncinya. Pelaku menggunakan apa itu senjatanya tuh, Bang? Yang satu pisau, cuman yang di motor kabur. Jadi melarikan diri satu, Bang? Iya. Yang pakai batu itu, nah ini yang saya tangkap ini. Nah, sempat mukul ini, saya tangkis ini. Nah, terus habis saya tangkis, sempat duel bentaran lah. Dia lari ke jalan itu. Lah di jalan itu masa udah numpuk itu. Nah itulah dihajar di jalan itu. Ribut-ributnya ada maling-maling kan. Begitu maling-maling itu ketahuan si maling ini di sini, di pagar ini dia adanya. Di Uber. Yang satu lari ke sana, yang satunya lagi ke sana. Dua orang berarti? Dua orang, yang satu kabur, yang satu ini yang kena. Dikejar masa memang ya, Pak? Iya, dikejar massa. Naik motor, yang kabur naik motor atau yang kaki tuh? Yang motor. Sampai kita main di pos satpam? Sempat. Itu dalam kondisi gimana tuh, Pak? Udah ini benar, udah parah benar. Polsekta Tanjung Karang Timur mengusut kasus pencurian motor dengan terduga pelaku 2 orang. Polisi memburu salah satu pelaku dengan ciri-ciri sesuai keterangan saksi. Pelaku sempat di Uber masa? Ya, karena memang itu diketahui oleh korban sendiri. Bersama rekan-rekannya kemudian sempat melakukan pengejaran gitu. Karena jadi sempat dilihat, kemudian dilakukan pengejaran. Pada saat dilakukan pengejaran itu sampai terjadi kontak fisik antara korban dengan pelaku. Pelaku melarikan diri, ya masa dari situ udah mulai banyak. Menggunakan apa untuk mengambil motor? Diduga kita lihat dari barang bukti yang ada ini menggunakan kunci letter T. Namun itu barang bukti tidak kita dapatin, diduga itu udah dibawa pergi sama pelaku yang lainnya. Yang kabur? Ya. Polisi menahan barang bukti sepeda motor di Polsekta Tanjung Karang Timur. Pencuri gagal membawa lari kendaraan karena keburu dipergoki massa.
Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Polsek Kedaton menggerebek tersangka bandar narkoba di kawasan Rumah Indekos, Jalan Padat Karya, Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Pelakunya ternyata sepasang kekasih. Polisi menyita barang bukti puluhan gram sabu-sabu. Polsek Kedaton menggerebek kawasan Rumah Indekos di Jalan Padat Karya, Raja Basah pada malam hari. Polisi menyergap penghuni kos berinisial RR, warga Jati Agung, Lampung Selatan. Penggeledahan kamar menemukan barang bukti 27 paket sabu-sabu seberat 27 gram. Narkotika ini disembunyikan dalam lemari. Apa ini? Buka. Apa itu? Ya. Buka. Semua, taruh bawah. Nah, apa itu? Apa ini? Ya, terus. Taruh aja. Ya. Ya, ini pipinya. Ini siapa itu? RR mengaku sebagai pengedar sabu-sabu bersama kekasihnya berinisial RA. Polisi meminta RR menghubungi kekasihnya melalui telepon. Pelaku terpancing dan memudahkan penangkapan. Tersangka rupanya masih mengantongi 3 paket sabu-sabu seberat 3 gram. Ini siapa nih? Hah? Ini siapa? Polisi menggelandang pasangan kekasih bandar sabu-sabu untuk pendalaman pemeriksaan. Kapolsek Kedaton Kompol Bismarck mengungkap operasi Antik 2017 dengan target pemberantasan narkoba. Penangkapan bandar sabu-sabu sudah menjadi target operasi. Tersangka yang pertama yang didapat adalah seorang wanita di kos-kosan dengan barang bukti lebih kurang 27 gram. Kemudian setelah dari hasil pengembangan interogasi, kita mendapat lagi satu tersangka lagi, yaitu pasangannya. Kalau total untuk barang sendiri berapa itu, Bang? Total semua hampir 30 gram. 30 gram. Ya. Itu Bang, itu berkat laporan dari masyarakat apa memang dari sudah TO kita, Bang? Memang TO kita yang selama ini masyarakat memberikan informasi. Dari informasi masyarakat kita tindak lanjuti, kemudian kita lidik. Polsek Kedaton masih mengembangkan pemeriksaan RR dan RA untuk mengungkap pemasok maupun jaringan peredaran narkoba lebih besar. Andres Avandi, MNC Media, Bandar Lampung. Tersangka pembacok istri menyerahkan diri setelah menjadi buronan selama sepekan. Pelaku warga Jati Agung, Lampung Selatan dibawa dari Polresta Bandar Lampung ke Polsek Jati Agung, Lampung Selatan. Pria ini tega membacok istrinya karena cemburu. Seorang suami berinisial FN menjadi buron setelah membacok istrinya bernama Sulastri dengan golok. Korban nyaris tewas. Pelaku diperiksa Polsek Jati Agung setelah menyerahkan diri ke Polresta Bandar Lampung. FN mengakui pembacokan istrinya karena terbakar cemburu. Pelaku menduga istrinya memiliki pria idaman lain, namun tidak mau mengaku. Amarah FN meluap begitu sang istri berkomunikasi telepon dengan seorang pria.
Berapa kali luka bacok kita bacokin golok itu? Ingat saya 3-4 kali. Pada saat kita ngebacok, posisi istri di mana itu, Pak? Ya tiduran terlentang. Kita informasinya cemburu dengan istri. Ya, Pak. Saya nggak mau dia main laki-laki itu. Golok itu situ dapat dari mana? Itu udah lama Pak, untuk nebangi pisang, ngurusin kayu di rumah. Itu semenjak mertua saya masih hidup juga masih sudah di rumah itu. FN mendekam dalam sel Polsek Jati Agung. Ia terancam hukuman 5 tahun. Kapolsek Jati Agung Ibtu Timur Irawan menjelaskan pengungkapan kasus pembacokan serta penyerahan diri pelaku berkat pendekatan persuasif. Pendekatan ini melalui keluarga korban maupun pelaku. Antara ini diakui oleh si korban bahwa motifnya itu diduga pelaku itu cemburu kepadanya karena diduga dia berselingkuh. Kemudian setelah kejadian itu yang sudah kita laporkan, kita melakukan pencarian terhadap pelaku kepada tempat-tempat yang dicurigai, juga kepada keluarga-keluarganya, baik itu keluarga dari perempuan maupun keluarga dari pelaku. Kita melakukan pendekatan secara persuasif supaya pelaku itu dapat ditunjukkan atau menyerahkan diri. Proses hukum selanjutnya seperti apa? Proses hukum selanjutnya kita melakukan penyidikan dan kita melakukan penahanan terhadap si pelaku. Terhadap pelaku kita jerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT. Itu yang bisa kita lakukan saat ini dan kita buktikan saat ini seperti itu. Sulastri, warga desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, menjadi korban pembacokan suaminya pada pekan lalu. Ibu 3 anak ini menderita luka kepala dan tangan. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain di antaranya. 5 buruh menjadi korban ledakan mesin pabrik singkong di Mesuji. Tetaplah bersama kami di iNews Lampung. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Mesin pabrik singkong PT Sinar Pematang Mulia Mesuji meledak. Ledakan ini mengakibatkan 5 buruh terluka bakar sekujur tubuh. Para korban dilarikan ke Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang. Lima buruh menjadi korban ledakan mesin pabrik singkong PT Sinar Pematang Mulia di Desa Agung Batin, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji. Kelimanya adalah Prasetyo, Subakir, Jatmiko, Dadang, dan Sanusi. Para buruh menderita luka bakar serius sekujur tubuh. Mereka terimbas ledakan mesin oven pabrik singkong saat mengepak tapioka dengan kemasan karung. Ledakan mesin disertai semburan api mengenai kelima buruh. Berapa orang yang di dalam itu, Mas? Kalau di dalam sih banyak, tapi kan dia larinya nggak keluar. Ada 7 orang lah. 7 orang. Tapi dia larinya ke dalam. Meletusnya keras, Meletusnya keras, dia 3 kali sekali meletus. Mesin apa, Mas? Oven. Ovennya. Oven sawit itu yang tukar buat ini. Kan, oven tapioka. Oh, yang tapiokanya. Itu Mbak, sabar ya. Korban ledakan dilarikan ke Rumah Sakit Penawar Medika Tulang Bawang. Semburan api mengakibatkan kulit melepuh dan menghitam. Hasil pemeriksaan menyatakan para korban menderita luka bakar 80%. Ada beberapa, mungkin 1 orang yang agak lumayan dalam ya, luka bakarnya. Dari berapa pasien? Dari 5 pasien. 1 yang agak lumayan dalam itu bagian tangan. Kondisi saat ini mereka? Kondisi saat ini semuanya kondisinya stabil, ya, artinya tanda vital dan secara fisik mereka cukup baik. Sementara ini masih perawatan luka-lukanya, mungkin nanti akan dilakukan tindakan pembersihan luka. Pabrik singkong PT Sinar Pematang Mulia bukan hanya sekali meledak. Peristiwa serupa terjadi pada tahun 2011 dengan korban 2 buruh terluka bakar. Ledakan terakhir diduga akibat tabung pengepakan tapioka tersumbat. Supriyadi, MNC Media, Mesuji. Ambil gambar yang kemarin. Masa buruh Lampung hari ini turun ke jalan menyambut Hari Buruh Sedunia.
Buruh menyerukan penolakan sistem outsourcing atau kerja kontrak maupun sistem pengupahan mengacu PP nomor 8 tahun 2015. Tuntutan buruh ini sudah disampaikan berkali-kali. Masa buruh berunjuk rasa Hari Buruh Sedunia dengan Long March dari depan Masjid Taqwa menuju Bundaran Tugu Adipura, Kota Bandar Lampung. Peserta aksi buruh membentuk aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung. Masa buruh menolak kebijakan pemerintah mengenai pengupahan. Sistem upah ini jauh dari kebutuhan hidup layak. Buruh menuntut kenaikan upah minimum provinsi serta pencabutan PP nomor 8 tahun 2015. Masa juga mendesak pemerintah menghapuskan sistem outsourcing atau kerja kontrak. Rejim hari ini yang mengeluarkan nawacita sesungguhnya tidak berpihak sama sekali terhadap kaum buruh. Rejim ini justru berpihak kepada kaum-kaum pemilik modal. PP 78 itu memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menetapkan upah minimum provinsi kabupaten hanya sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan Masa buruh menyampaikan aspirasi dengan tertib dan lancar. Ratusan personel Polresta Bandar Lampung mengawal aksi buruh hingga selesai. Ya, pemirsa, 3 poin tuntutan menjadi agenda unjuk rasa kaum buruh di Provinsi Lampung hari ini. Salah satunya adalah mendesak pemerintah menghapuskan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang sistem pengupahan yang dinilai tidak berpihak kepada kaum buruh. Kaum buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing serta mendesak pemerintah untuk memberikan jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Dari Bandar Lampung, Andreas Apandi melaporkan. Partai Nasdem mendeklarasikan Mustafa sebagai calon gubernur Lampung pada Pilkada serentak 2018. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menghadiri deklarasi di Lampung Timur. Acara ini dimeriahkan dengan arak-arakan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua DPW Nasdem Lampung Mustafa diarak dengan ogoh-ogoh menuju panggung deklarasi di Sukadana Minggu siang. Pencalonan Mustafa sebagai bakal calon gubernur Lampung diiringi kentongan 1000 massa. DPP Partai Nasdem telah menyetujui Dr. Insinyur Mustafa sebagai calon dalam pemilihan gubernur Provinsi Lampung tahun 2018. Orasi politik Mustafa berkomitmen menjaga kepercayaan Partai Nasdem. Mustafa siap bertarung pada Pilkada serentak 2018. Saya akan jaga amanah ini untuk kita seterukan, untuk kita gabungkan, untuk kita ajak masyarakat dan partai-partai lain bergabung dengan partai yang sudah mendukung kita, yaitu Mustafa jadi gubernur ke depannya. Oleh karenanya terima kasih. Tentunya pada hari ini orang-orang masih banyak bertanya kepada saya, Pak Mustafa, apakah Pak Mustafa berani melawan orang-orang kaya, melawan orang-orang hebat yang banyak duitnya? Saya katakan kepada mereka, saya ini anak singkong, tapi jangan halang-halangi niat baik saya untuk membangun provinsi. Bursa calon gubernur Lampung terus bermunculan. Selain Mustafa, ada calon petahana Rido Fikardo, Wali Kota Bandar Lampung Herman HN, Ketua DPD Golkar Lampung Arinal Junaidi, dan politisi PKS Al-Muzamil Yusuf. Andreas Afandi, MNC Media, Bandar Lampung. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain di antaranya. DPRD Lampung mulai membahas 16 raperda inisiatif Dewan dan pemerintah. Ikuti informasinya sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. DPRD dan Pemprov Lampung mengusulkan 16 raperda setelah Mendagri membatalkan 11 perda. Pengajuan raperda terdiri 12 inisiatif Dewan dan 4 dari pemerintah. Pembahasan raperda hanya dihadiri kurang sepertiga anggota Dewan. Yang terhormat, Saudara Pras. DPRD Lampung Tengah mulai membahas 16 raperda, terdiri 12 raperda inisiatif Dewan dan 4 pengajuan pemerintah. Pembahasan raperda dipimpin Ketua DPRD Lampung Dedi Aprizal. Kehadiran anggota Dewan pada hari kedua hanya 25 orang. Jumlah ini tidak sampai sepertiga wakil rakyat. Raperda inisiatif Dewan antara lain perlindungan hak anak, pengelolaan bantaran sungai, kepastian hukum hak tanah, serta pengelola, perizinan, sumber daya energi dan mineral. Sementara raperda usulan pemerintah antara lain tarif rumah sakit Bandar Negara Husada. Ada antara yang dilakukan pemerintah daerah berusaha memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat agar tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang dalam pengadaan tanah, seperti yang selama ini banyak terjadi. Disinilah seharusnya peran hukum muncul dalam menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan. Sidang hari kedua membahas tarif rumah sakit Bandar Negara Husada dan peningkatan pelayanan kesehatan tanpa membedakan golongan. Pemerintah membangun rumah sakit ini dengan prioritas pelayanan warga kurang mampu. Fajar Magetan, MNC Media, Bandar Lampung. Pecinta seni tari menggelar pertunjukan landscape yang hilang di Taman Budaya Lampung Sabtu 29 April. Pergelaran ini memperingati Hari Tari Sedunia. Pertunjukan tari membawa pesan keserakahan manusia serta gugatan atas kerusakan alam. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Verly Siandini mewakili kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Dian Arza Dance Company menggelar tarian landscape yang hilang di Taman Budaya Lampung. Pergelaran ini memperingati Hari Tari Sedunia 29 April. Pertunjukan tari syarat pesan moral dan menggugah penonton agar menyadari kerusakan alam akibat keserakahan manusia. Koreografer Dian Anggraini menyampaikan pesan moral serta gugatan atas kerusakan alam dengan apik. Pesan ini sangat mengena dalam ekspresi gerak, gestur, musik, serta mimik wajah dan kostum penari. Penampilan seperti ini mampu menggugah mata batin penonton. Berharap pada hari itu, bahkan tidak hanya hari itu, di hari-hari berikutnya, di hari-hari sebelumnya, di hari-hari seterusnya akan terlahir karya-karya yang lebih peka terhadap kondisi alam, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi. Jadi ketika kita menari tidak hanya sekedar menari, tetapi ada hal yang disampaikan dari tari yang dihadirkan. Adalah landscape yang hilang, adalah sebuah karya yang tersandur dari kondisi alam di sekitar yang menjadikan itu bahan kreatif kita, di mana kita peduli terhadap kondisi ekologi alam Rawagambut. Pertunjukan landscape yang hilang menyuguhkan keindahan tari hasil kreasi sejumlah sanggar. Pentas ini sekaligus ajang eksibisi kreasi seni. Pelaku mampu menghargai seni sebagai implementasi nilai budi pekerti dalam falsafah tari. Andres Afandi, MNC Media, Bandar Lampung.